karena tanggapnya. Nah, jadi tanggap itu penting sekali, ya. Itu lahir dari simpati dan empati. Karena ada simpati dan lebih dari itu ada empati, gitu, ya. Bagaimana Allah janjikan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah lalu. Doanya Rasulullah kepada Ibnu Abbas, apakah dipraktekkan sambil diurus-urus dadanya atau tanpa ada kehadiran Ibnu Abbas? Kalau tadi lihat domirnya Allahumma faqihhu, berarti Sayyidina Ibnu Abbasnya tidak ada, ya. Dan juga konteksnya kan beliau fi baitil khola kan, ya kan, nggak mungkin ya sampai Rasul kan bertanya sama istrinya, nggak ada orang yang siapa ini, itu kan. Maka dalam hal ini doa, tapi boleh saja kita mendoakan walaupun orangnya di depan itu, ya Allahumma faqihhu fiddin, itu boleh saja, ya, karena betul cara tanggap gitu. Karena tanggapnya. Nah, jadi tanggap itu penting sekali, ya. Itu lahir dari simpati dan empati. Karena ada simpati dan lebih dari itu ada empati, gitu, ya. Melihat lampu nyala di siang bolong, tahu itu kan, tuh sayang ya pondok, ya, itu lampunya nyala terus, ya, berapa tuh bayar listriknya, sayang ya, itu simpati tuh, simpati. Tapi dia langsung mematikan, itu empati tuh, ya. Nah, lumayan simpati, ada perasaan yang dablek itu loh, yang mau itu ada. Militan. Oh, kalau militan itu punya apa namanya, punya sikap yang tidak mau kendor, gitu. Bagaimanapun, oke, perjuangkan terus, gitu. Itu militan, ya. Tidak mau kendor dia, terus gitu, ya. Tidak mudah jatuh, tidak mudah kalah, gitu, ya. Terus berusaha menerus, ya. Nggak mundur, gitu. Tapi yang paling penting pertama ini tumbuhkan sikap, cekatan, tanggap, itu perlu sekali, kilurah. Inilah yang dihadapi Gen Z sekarang ini, ya, generasi Z ini. Di mana generasi Z ini hampir kebalikannya semua, mudah patah, mudah menyerah, mudah putus asa, kemudian tidak mau capek, tidak mau repot, bahasa bodoh, kemudian tanggap tadi itu boro-boro tanggap, itu butuhnya hidupnya itu hari ini saja, hari ini dia butuhnya, besok kumaha sabodo teuing, bodo amat tadi pokoknya, ya. Hari ini aja hidupnya itu, yang lewat apalagi yang lewat yang depan, wah, terlalu pusing depan, udah hari ini aja. Ini yang bahaya sekali. Nah, ini kilurah nih, buatlah program, buatlah aktivitas yang membentuk mental, karakter, tanggap, cekatan, peduli kepada segala sesuatu, terutama agama, ya. Dalam hal ini tentunya agama, ya. Peduli tentang masalah agamanya itu, ya, itu perlu dilatih,
Dalam mutolah ada suratul khotir itu. Ya. Pernah belajar? Ya. Apa itu? Sudah. Gimana? Mengecat. Khot. Ngecat itu terus mau melihat dari jauh, mundur, kawan satu lagi ngelihat. Kalau dia panggil, hati-hati, nggak Sempat. Nah, jadi akhirnya dia maju. ngapain kalian? Itu suratul khotir. Khotir. Jadi apa? Cerdas. Ada pelukis gitu ya. Melukis di tembok, lalu dia ingin lihat hasil lukisnya. Ini bagus ya ini. Kalau dari coba. Ya. Tapi dia posisinya itu udah di belakang steger itu. Selangkah lagi jatuh, bahaya itu bisa ini. Kalau ngomong, itu juga Malah jatuh. juga. Yang terlihat dia itu tanggal itu maka segera itu si lukisan disebor pakai comberan itu, wush, kira-kira gitu. Kan marah dia itu, langsung aja. Kira-kira ini. Pakai yang buat yang tidak mundur tapi maju gitu. Marah kan dia kan, kenapa ya? Jangan marah dulu Bu. Selangkah lagi, Nggak bisa lagi. kamu nggak bisa lagi, udah innalillahi gitu kan. Itu cekatan. Kalau untuk dari segi pahalanya sendiri, dari perintah dengan cekatan itu, apakah dikaitkan bisa dikatakan sama atau tergantung situasi? Kalau biasanya kan nilai pahalanya kan kalau ada dari segi perintah biasanya itu apa namanya, dari segi pahalanya lebih tinggi kalau ada perintah. Misalnya. Al-amru bisyai la yaqtadi al-fawr. Contoh wahijjul baiti, nah itu kan la yaqtadi al-fawr. Ya jadi beda konteksnya Kak Sukirno. Perintah saja itu kalau aqimus sholah ya lil fawr, tapi tidak semua. Itu ada juga yang layak tadi al fawr seperti perintah haji. Iya dong. Jadi dalam kasus tertentu perintah itu untuk ibadah ada yang ala waktiha, yaitu as-sholatu ala waktiha. Kemudian juga bayar utang. Nah, yang nggak boleh ditunda-tunda itu apa? Bayar utang, menikahkan sholat, dan menyegerakan jenazah. Selain itu boleh gitu ya kan, tapi itu nggak boleh tunda-tunda kan gitu. Jadi dalam hal ini tadi kan apa, cekatan atau perintah maksudnya gimana? Maksudnya dari segi pahalanya, kalau Nilainya malah lebih tinggi. seandainya kita biasanya bagusnya kita diperintahkan dulu, kemudian kita laksanakan. Nunggu Supaya itu lebih seandainya memang tinggi derajatnya kita mendingan pilih itu. Jadi inisiatif dengan perintah mana yang lebih banyak pahalanya gitu kan? Tentulah dalam hal kebaikan inisiatif itu jauh ya lebih berharga nilainya daripada menunggu atau hanya menggugurkan contohnya ya sholat sudah awal waktu gitu kan boleh juga nanti di akhir waktu Tadi aja gitu ya. tadi dari Ibnu Abbas kan dia langsung katan gitu tanpa disuruh kan sama Rasul. Ya. Nilainya mana yang Mau lebih tinggi? diperintah bas Enggak kan? Ya. Nilainya mana yang lebih tinggi? Soalnya saya pernah baca itu ketika Itu dari jawaban malaikat di situ. diciptakan, Ya. dia langsung sholat syukur. Mm-mm. Sholat syukur. Ketika sholat syukur itu saking lamanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu sholat apa? Saya sholat syukur. Kenapa kamu sholat syukur? Karena saya sudah diciptakan. Nah kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada nanti umatku, ada nanti umat akhir zaman, dia pahalanya itu lebih besar walaupun sholatnya itu lalai dan bukan memikirkan saya, tapi pahalanya lebih besar daripada sholat kami ini. Karena mereka sholat itu atas perintahku, sedangkan engkau sholat bukan atas perintah. Ayo coba silakan. Ini ada masalah. Silakan. Jangan saya aja. Ayo Pak Dewan gimana itu?
kasus malaikat diciptakan, langsung sholat syukur. Kemudian ditanya oleh Allah, kenapa kamu sholat malam itu? Saya berterima kasih karena saya ini. Itu ya alasannya. Tapi Allah membandingkan, tapi nanti ada hambaku diciptakan olehku tenang-tenang saja gitu kan. Apa malah ya nantilah. Tapi dia lebih bagus tuh nilainya daripada kamu ini. Kenapa? Karena kalau ini diperintah, kalau kamu kan nggak diperintah nih, ya coba gimana jadinya? Ayo, konteksnya bagaimana itu? Mungkin harus didudukan dulu antara yang sifatnya wajib dan bukan wajib. Juga antara apakah inisiatifnya itu sesuai atau tidak sesuai. Misalkan ada itu ulama yang membagi tentang predikat seorang anak. Jadi anak yang tidak menaati perintah orang tuanya itu statusnya akun, anak apa durhaka. Anak yang menaati perintah orang tuanya tapi kemudian bilman wal adha itu statusnya fajir, ya kan? Dia memenuhi perintah orang tuanya tapi kemudian ngedumel kan begitu. Itu masih fajir gitu. Masih fajir. Kemudian fajir dan dia layu ujar, nggak diberi pahala. Kemudian ada anak yang menuruti perintah orang tuanya anti binafsin bahasanya. Dia menuruti perintah orang tua nih, anti binafsin. Jadi dia menurutinya itu dengan ikhlas, dengan senang, tapi berdasarkan perintah ya. Itu apa statusnya, nilainya dikasih oleh para ulama itu yujar. Yujar itu artinya ini mendapatkan pahala begitu. Jadi orang tua kita pengen apa, kita laksanakan dengan senang hati, dia dapat pahala. Tapi ada yang terakhir yang sifatnya itu jauh lebih baik, yaitu seorang anak yang melakukan sesuatu sebelum diperintah oleh orang tuanya dan itu memang keinginan orang tuanya. Gitu. Itu baru statusnya barun, anak yang berbakti kepada orang tua. Gitu. Jadi dia tahu keinginan orang tuanya sebelum orang tuanya itu ngomong, dia sudah laksanakan. Nah, berarti ini inisiatif yang apa benar gitu ya. Nah, seandainya misalkan apa yang dilakukan malaikat itu sesuai dengan perintah Allah, ya berarti nilainya lebih baik karena inisiatifnya itu apa benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi ini berarti terkait dengan mungkin inisiatif yang sebetulnya tidak salah, ya kan? Tapi mungkin Allah menginginkan sesuatu yang lain. Kayak misalkan itu kalau di kisah Barzanji yang saya pernah baca, ketika turun perintah kepada Nabi Ibrahim bahwa beliau itu harus berkhitan, gitu ya. Kata Allah, kata malaikat Jibril, kamu harus khitan. Itu langsung apa Nabi Ibrahim mengkhitan dirinya menggunakan kodum dengan kampak, gitu kan? Wa ibnu samanin. Iya. Wa ibnu samanin. Dengan kampak. Maka dalam riwayatnya itu datang malaikat Jibril, kenapa kamu maksudnya melakukan khitan dengan cara seperti itu kan menyiksa, kan saya belum kasih tahu caranya. Bahasanya begitu kan, belum kasih tahu caranya. Kata Nabi Ibrahim, saya takut menunda-nunda perintah Allah. Jadi itu berarti inisiatif apa beliau ya. Terus juga dalam banyak kasus misalkan banyak sahabat-sahabat yang meminta sesuatu, dia sebagai pelopornya. Ya, misalkan sahabat Rasul, ya Rasul doakan saya agar saya menjadi seperti ini. Kemudian ada yang lain mengikuti, ya Rasul saya juga minta begitu. Kata Rasul, sabakohu sahabat ini. Oh kamu udah keduluan sama yang ini. Itu contohnya di antaranya misalkan Abu Ukasa juga, terus juga Abu Hurairah itu. Jadi apa suatu ketika Abu Hurairah dengan Zaid satu lagi itu sedang berada di masjid.
mereka sedang berdoa kepada Allah, 3 orang ini. Kemudian Rasul datang. Ketika Rasul datang, Rasul memerintahkan, silahkan kamu berdoa. Yang 2 orang ini, Zaid, dia berdoa, ya Allah, min khair dunia wal akhirah lah, kebaikan dunia. Oleh 2 orang itu dibaca dengan keras sehingga Rasulullah dengar gitu. Setelah itu baru kemudian Abu Hurairah diminta untuk berdoa. Doa Abu Hurairah apa? Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada saya sesuai dengan apa yang didoakan oleh kedua orang ini. Jadi kalau Abu Hurairah itu nggak mau capek ya. Jadi mungkin karena di hadapan Rasul, jadi ya Allah, berikanlah saya kebaikan sebagaimana yang diminta oleh kedua orang ini, teman saya ini, sahabat-sahabat yang mulia. Plus ya Allah, kan bahasa kita, plus ya Allah, anugerahi kepada saya ilmun layansa. Jadi anugerahkan kepada saya ilmu yang maksudnya tidak akan lupa, selalu melekat. Mendengar itu, Zaid bin Sabit itu ngomong iri, ya Rasul, saya juga minta yang terakhir. Kata Rasulullah, sabaqahu Abu Hurairah. Itu kan berarti dari inisiatif. Memang kalau belum ada instruksi, kemudian inisiatifnya salah, itu dicela. Itu kan yang di Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah, ya kan, innallaha ghafurur rahim. Jadi jangan sekali-kali kalian itu mendahului Allah dan Rasulnya. Inisiatifnya itu maksudnya salah. Maka dalam hukum menjatuhkan, memaafkan, membebaskan seorang dari hukuman mati itu lebih aslah daripada langsung eksekusi. Itu namanya kan ada waktu ya. Karena kesalahan menghukum itu, kalau umpamanya dia dibebaskan dulu, ternyata nanti benar nih, ini dia ini, itu bisa dilaksanakan lagi. Tapi begitu orang itu langsung dites gitu kan, gimana? Udah selesai ya kan? Ya itu kan inisiatif tadi itu, pokoknya inisiatif hakim. Ada kasus nih, seorang, udah panjung aja, matiin itu lebih mulia yang maafkan dulu gitu. Gampang nanti kalau dia ada bukti yang ini bisa ini lagi. Jadi tadi inisiatif yang tidak sesuai dengan keinginan kan gitu ya. Nah, tapi kalau inisiatif itu sesuai dengan keinginan, dalam hal ini bakti kepada orang tua, itu namanya barun. Itu yang bakti itu ya pada orang tua. Nah ini peka ini itu kan kaitannya dengan ngaji rasa. Nah ini kola Kiai Zawawi rasa. Ada cipta, karsa, rasa. Ya. Nah, makanya masjid Kesepuan itu masih cipta rasa, ya kan? Jadi rasa itu sebetulnya antara manusia itu semua itu khair, itu kan Baik semua. kebaikan. Iya. Jadi berarti kalau memang tadi hadis ya, kalau memang saya kan kita belum tahu ini yang tadi diceritakan, berarti yang diinginkan oleh Allah itu bukan itunya, tapi perintahnya dulu gitu ya. Kalau sudah ada perintah baru gitu ya kan.